sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Oh yes. Tentunya Inang semua di sini baik-baik semua kan? Pasti. Oh iya, kenapa kita berkumpul hari ini Nang ya? Padahal ini kan hari Kamis. Apa ya? Minggu ya Bang ya? Minggu biasanya kan hari Nang ya. Ayo anak sekolah minggu, siapa yang bisa menjawab? Kenapa sekarang kita berkumpul di gereja? Oh, kenapa ingat Bang? Kenapa, ini Nang? kan hari kenaikan Tuhan Yesus, Oh Bang. iya, hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Iya. Berarti kita sekarang beribadah dong. Ibadah, Bang. Ya walaupun tidak di gereja, anak sekolah minggu harus beribadah juga dong. Harus sama. Harus beribadah di rumah masing-masing. Oh iya, sebelum beribadah apa yang harus dipersiapkan Inangnya? Pastinya Alkitab dong, Bang. Alkitab, hidung jemaat, apa lagi? Dukunya sama penanya. Dukunya sama penanya. Udah dipersiapkan belum anak-anak sekolah minggu? Oh, masih ada yang belum, Bang. Ada yang belum. Ayo dipersiapkan sebelum kita memasuki ibadah kita. Oke. Sebelum kita masuk ibadah kita, sudah dipersiapkan anak sekolah minggu? Kita berdoa di dalam hati untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa dalam hati, dilipat tangannya, ditutup matanya, diikutkan apa yang Amang ucapkan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, kami anak sekolah minggu kami anak sekolah minggu datang ke hadirat-Mu datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk ibadah kami hari ini. untuk ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita Inang, ada baiknya kita bernyanyi dulu lah ya, biar agak semangat anak-anak sekolah minggu kita ya. Anak-anak sekolah minggu semangat ya di sana ya, di rumahnya masing-masing ya. Apa nyanyi kita Inang hari ini sebelum mendengar khotbah? Lagu kita hari ini yang pertama adalah Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Tahu nggak Inang itu lagunya? Pasti tahu dong, Bang. Anak sekolah minggu tahu nggak itu lagunya? Pasti tahu ya lah ya. Ya, tahu lah ya, harus tahu ya anak sekolah minggu. Oke, kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Tepuk tangan. Oke, mari kita lipat tangannya. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa diikutkan dalam hati apa yang Amang ucapkan.
Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami juga berdoa sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikan kami kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di mana nas kita tertulis hari ini? Hari ini nas kita tertulis dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Iya, 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Oh iya, 2 Raja-Raja itu perjanjian lama atau perjanjian baru, adik-adik? Oh iya, perjanjian apa itu anak-anak sekolah minggu? Pasti tahu kan? Perjanjian apa nak? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Ayo Dua dibuka Raja-Raja Alkitabnya. itu perjanjian lama. Siapa yang udah dapat anak-anak sekolah minggu? Udah dapat Inang? Sudah Lama. lama. Oke, dibaca di rumahnya masing-masing. Mari kita membaca pergantian satu-satu ayat. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direbutkannya pakaiannya dan dipoyak-poyakannya menjadi 2 poyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikianlah firman Tuhan. Oh iya Inang, tadi ceritanya ini tentang Elia ya. Dia naik ke surga. Dalam Alkitab berapa orang yang naik ke surga Inangnya? Langsung terangkat ke surga. Ada berapa orang ya? Ada yang tahu? 3. Ada 3 orang. 3 orang. Anak-anak di rumah ada yang tahu nggak? Siapa ya yang 3 itu? Siapa nak? Satu-satu nak menyebutkan. Henok. Ya. Henok, Yang kedua adalah Elia. Elia, dan yang ketiga Pastinya Yesus dong. pastinya Tuhan Yesus yang naik ke surga. Berarti ada 3 tadi namanya, Henok, Elia, dan Tuhan Yesus Kristus. Diingat ya anak-anak sekolah minggu. Oh iya, tadi siapa kawan Elia tadi namanya? Elisa. Elisa. Ada pertanyaan seperti ini. Ketika Nabi Elia terangkat ke surga, siapa yang melanjutkan tugas Nabi Elia? Elisa ama Nabi Elisa. iya.
ketika Yesus Kristus naik ke surga, siapakah yang melanjutkan tugas Yesus Kristus? Murid-muridnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika murid-muridnya sudah tidak ada lagi, siapa yang melanjutkan pekerjaan murid-murid Tuhan Kita Yesus? dong, Mang. Anak-anak Kita sekolah dong, minggu ya. juga ya. Anak-anak sekolah minggu juga ya. Kira-kira apa tugasnya itu, nak? Ayo anak-anak sekolah minggu, ada yang tahu tugas murid-murid Tuhan Yesus yang dilimpahkan sama kita? Ayo anak-anak sekolah minggu. Namanya tahu, Mang. Oh iya, apa itu, nak? Berdoa dong. Berdoa nomor 1. Apa lagi? Yang kedua beribadah di gereja. Oh, Beribadah di gereja. Tapi walaupun karena Walaupun pada saat ini masih kita bisa ke gereja di ya, gereja Mang. ya, beribadah di rumah masing-masing. masing-masing. Yang pastinya poinnya yang kedua yaitu beribadah. Yang ketiga apa lagi, nak? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Teman, saudara, semuanya. Teman, saudara, orang tua juga ya. Berarti tidak boleh bermusuhan inangnya. Berarti kita teman ya. Temannya. Ada nggak anak-anak sekolah minggu di sini yang bermusuhan? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada musuhnya, ayo salam tangannya, katakan kita berteman. Oke, kita berteman inang. Kita berteman. Kita berteman. Kita berteman. Oke. Kita berteman. Berarti kita semua harus berteman, itu intinya kita Mengasihi. Apalagi yang berikutnya, nak? Ada ya, memelihara ciptaan Tuhan. Ya, memelihara ciptaan Tuhan. Kalau memelihara ciptaan Tuhan ini contohnya apa itu, nak? Menyiram tanaman, Mang. Menyiram tanaman. Berarti harus ada bunga dong di depan rumah ya. Iya. Menyiram tanaman. Yang kedua apa lagi tuh kira-kira, nak? Menyayangi hewan peliharaan. Iya. Jangan pelihara kucing tapi nggak kasih makan emang ya. Iya. Jangan dipelihara ayam tapi nggak dikasih makan. Jangan dipelihara anjing tapi berbuat kasar. Iya kan? Oh, yang berikut apa lagi kira-kira, nak? Yang Jaga kebersihan nama. menjaga kebersihan. Kebersihan. Minggu kemarin juga menjaga kebersihan juga ya. Supaya terhindar dari Supaya corona ya, terhindar Mak. dari corona ya. Iya. Itu supaya terhindar dari corona sekarang, karena itu adalah tugas daripada anak-anak sekolah minggu. Oke, yang berikutnya ada lagi ini. Yang paling utama jangan lupa kita loh, Inang. Apa kita kelima ya? Oh iya. Menghormati orang tua. Jangan lupa kita kelima, menghormati orang tua. Itu yang menjadi tanggung jawab anak-anak sekolah minggu ya, untuk menghormati orang tuanya. Dan tentunya anak-anak sekolah minggu juga harus hafal apa itu kita kelima. Apa itu kita kelima ya? Anak-anak. Tahu nggak anak-anak? Ayo kita sama-sama mengucapkan. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oh iya, Inang. Tadi dikatakan di sini Elia naik ke surga. Sekarang kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa tadi tugasnya, Inang? Sekali lagi, tugas orang yang mengikut Kristus yang pertama berdoa, yang kedua beribadah, yang ketiga mengasihi, yang keempat memelihara ciptaan Tuhan, dan yang kelima menghormati orang tua. Emang sepertinya ada nggak kalah penting, Mama? Apa itu, nak? Bersaksi. Oh iya, Bersaksi. anak sekolah minggu harus bersaksi memberitakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Anak sekolah minggu harus bersaksi bahwa Yesus telah bangkit dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya, yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Ada yang kelupaan. Apa itu, Nang? Tugas untuk anak Horm 1, 2, dan 3. Oh iya. Apa tugasnya, Nang? Yaitu
Menyanyikan buku MD nomor 98. Menyanyikan lagu buku MD nomor 98 Ayat 1. ayat Semua 1. orang itu ya Mang ya. Iya, untuk semua orang. Dan 3 juga ya. Dan jangan lupa dikirim videonya kepada guru-guru sekolah minggu atau ke grup HKBP Desa Maju. Sama satu lagi Mang, pada saat anak-anak mengikuti ibadah di rumah, foto sama orang tuanya. Oh iya, jangan lupa Manginang untuk memfoto anak-anak kita ketika mengikuti ibadah supaya mereka betul-betul melakukan ibadah di rumahnya masing-masing. Kita satukan hati kita berdoa, dilipat tangan, ditutup mata. Siapa yang memimpin doanya, Nang? Anak-anak di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kembali kami mengucap syukur di mana Engkau masih menyertai dan memberkati kami hingga saat ini. Kami masih merasakan kesehatan dan umur panjang yang Tuhan berikan. Bapa, kami baru saja selesai mendengarkan firman-Mu Bapa, di mana hari ini kami mengingat bahwa Engkau telah naik ke sorga dan akan turun nantinya untuk menyediakan tempat bagi kami anak-anak Tuhan. Berkatilah kami Bapa, khususnya anak-anak sekolah minggu yang saat ini mengikuti ibadah di rumah anak-anak kami masing-masing Bapa. Berkatilah mereka, semakin Engkau berikan mereka kesehatan dan kepintaran. Berkati orang tua mereka Bapa, berikan pekerjaan yang layak kepada orang tua mereka. Bapa, berkatilah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, dan juga Bapa, Engkau berikanlah kami umur yang panjang, sehingga di suatu saat nanti kami dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan, dalam keadaan sehat dan sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini melalui nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, untuk mengakhiri ibadah kita bernyanyi. Apa lagu kita Nang? Karena ini ceritanya naik ke surga ya kan Mang? Nanti Ya. kita di surga nanti kan pakai baju putih Mang. Oh, Karena iya. kalau kita nyanyi itu Mang. Lagunya di surga nanti pakai baju putih. Oke anak-anak sekolah minggu, mari kita siapkan hati kita untuk bernyanyi di surga nanti pakai baju putih. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Kita akhiri ibadah kita lipat tangan, kita tutup mata, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.